teknik-teknik. La ilaha illallah. Dia harus di balon kita pompa, masuk tuh zikiran. Allah masuk. Kita tarik tuh gagangnya. Jadi kita mau ngambil ancang-ancang. Masuk lagi pompa. Allah. Kan tuh balon membesar. Allah. 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 Balon membesar terus. Allah. 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 Membesar terus ini balon. Sampai dia pecah. Karena balon. Karena kita kalbu disiri mesiri. Dia tidak pecah tetapi keluar kalbu bersemesta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menggantikan siang menjadi malam dan malam menjadi siang terang benderang. Dan begitu banyak rahmat, limpahan rahmat kepada kita yang kita tidak bisa hitung. Mulai rahmat, nikmat nafas, nikmat hidup, nikmat bisa berbicara dan berkomunikasi, nikmat sehat, dan seterusnya. Shalawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, telah membawa alam ini dari alam kegelapan ke alam yang penuh terang benderang dengan ilmu pengetahuan. Sahabat santri yang saya cintai, banyak dari sahabat-sahabat yang bertanya, bagaimana sebenarnya perjalanan kita untuk taqarrub ilallah. Pertama, kalau memang kita sudah memasuki suatu wadah tarekat, katakanlah sudah dibaiat dan ditalkin zikir oleh seorang mursyid, kita selayaknya lah kita mengikuti petunjuk-petunjuk mursyid kita tersebut. Pertama, kalau yang disampaikan itu kenali dulu diri kita tentang jisim latif dan jisim kasih. Kemudian tebusi diri kita. Kemudian tahapan kita selaku pemula atau santri mubtadi itu, tahapan peribadahan kita tuh ada di mana. Pengenalan Allah dulu. Nah, kita tahapan-tahapan itu harus kita pahami dulu itu. Nah, jadi baru nanti kemudian setelah kita jalani tahapan-tahapan yang disarankan, yang dianjurkan, yang diajarkan, yang dipesankan oleh guru, baru kita melihat hasil. Ini kan kebanyakan mungkin baru 2 hari ikut atau 3 minggu, sebulan sudah menginginkan suatu hal yang spektakuler. Ya bisa saja dengan izin Allah, pasti bisa insya Allah. Jadi bagaimana mungkin baru saja belajar, baru saja berkenalan, bertemu dengan guru, kita sudah mengharapkan sesuatu hal yang spektakuler. Nah, disinilah kita menjadi paham bahwa santri-santri yang mengikuti suatu katakanlah tarekat, dalam hal ini tarekat Satariyah yang saya ketahui, itu sebelumnya mungkin sudah pernah mendengar atau sudah pernah mengikuti suatu kegiatan-kegiatan keagamaan yang mempunyai suatu harapan-harapan yang besar. Nah, memang kalau kita kenal dengan Allah, memang tidak ada batas waktu dan ruang. Apa saja dengan izin Allah bisa. Tapi prinsipnya namanya belajar dari dasar, seperti yang disampaikan oleh Kiai Agus, kita belajar dari dasar, berproses. Jadi ada prosesnya. Itu seperti yang saya ingat itu,
bagaimana sebenarnya peribadahan tingkat santri mubtadi, bagaimana tauhidnya, bagaimana puasanya santri pemula itu. Jadi banyak. Jadi kalau misalnya ujuk-ujuk langsung bisa seperti bagaimana melihat. Jadi kita tidak bisa melihat dari orang atau ikhwan lain atau sahabat-sahabat kita yang lain, tetapi kita harus melihat ke diri kita. Kita introspeksinya ke diri kita dan melihatnya ke dalam diri kita. Jangan melihat ke diri orang atau jangan melihat ke diri saudara kita atau sahabat kita. Karena kalau melihat ke saudara kita, nah kita nggak nanti lupa kita lupa melihat diri kita sendiri. Nah, jadi bagaimana, apakah kita sudah bersih, apakah kita sudah bertobat, apakah kita masih mempunyai rasa memiliki sesuatu. Jangan-jangan kita itu yang menghambat kita merasa bahwa kita punya sesuatu atau kita punya apa gitu. Baik kita merasa punya harta, baik itu kita merasa punya ilmu yang selama ini mungkin sudah belajar, mungkin merasa kita punya keturunan hebat. Nah itu kan keturunan kita, itu harta benda, bukan diri kita. Jadi kalau belajar bagaimana taqarrub ilallah itu kita harus membawa diri kita yang sesungguhnya, wujud diri kita itu. Makanya dasarnya itu jisim latif dan jisim kasih harus dipisahkan dulu antara itu, harus kita pahami dulu kedudukan kita, posisi kita harus kita tahu. Nah itulah mungkin bisa jadi penghalang dari kita semua untuk taqarrub ilallah. Nah jadi jangan menyalahkan suatu wadahnya. Nah, itu kan modelnya macam-macam ya, apalagi kayak kita ini jarak jauh ya, bolehlah antar wilayah kalau memang tidak berjauhan dan tidak berkeberatan dan tanpa ada halangan, kita menyisihkan waktu untuk bisa berkumpul, ngobrol, diskusi, tukar pikiran, sharing. Sekali lagi, kalau seperti saya tidak pernah melihat orang lain, tapi saya selalu melihat hati saya, diri saya, kolbu saya, pikiran saya. Begitu saya sedikit saja berpikiran terhadap orang, saya langsung mundur, menarik diri, na'udzubillah min dzalik. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari segala pikiran, hayalan dan penilaian terhadap orang lain. Izinkan saya untuk bisa menilai diri saya sendiri ya Allah. Nilailah diri kita, karena kita sedang menjalani suatu tarekat. Tarekat ini kan metode, cara, jalan untuk bisa menembus atau bisa dikatakan bisa taqarrub ilallah, dekat dengan Allah, sehingga apa-apa yang kita mohonkan kepada Allah tanpa hijab sampai dan diijabah sama Allah, dan itu insya Allah. Dari saya pribadi, pengalaman setelah ikut bergabung di tarekat Sotaria, memang saya menekuni, mendengarkan, meresapi apa yang disampaikan oleh Kiai Agus. Saya resapi, perlu proses memang, tulus, dan saya tidak menyalahkan siapa-siapa. Manakala suatu harapan saya itu belum tercapai, saya akan melihat diri saya, di mana kekeliruan saya, di mana ganjelannya, apa penyebabnya, kenapa masih terhijab, kenapa tidak mengalami apa yang disampaikan atau diceritakan oleh murid kita, guru kita. Nah itu harus kita pahami. Jadi diri kita monitor terus, kolbunya, hatinya, nurnya, ruhaninya, ya, jasadnya atau pikirannya. Makanya waktu di kebun omah kebun tuh, dalam kepala ini ada otak. Di dalam otak itu lagi, di dalamnya ada hayalan-hayalan, angan-angan. Tembus lagi ke dalamnya itu ada latifah otak. Latifah otak inilah nanti tembus lagi, nanti ada cahaya ilmu di sana. Begitu ketemu cahaya ilmu, barulah Allah kita mungkin
insya Allah Allah berikan pengetahuan Allah. Jadi pengetahuan kita pengetahuan Allah, penglihatan kita penglihatan Allah, jalannya kita jalannya Allah, bicara ucapan kita ucapan Allah. Jadi tidak ada kaitannya dengan menyinggung orang lain, tidak ada, karena Allah semua. Oleh karena itu harus didasari dalam hati kita itu ada Allah, 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 Allah. Kita latih supaya yang keluar betul-betul yang diinginkan, yang diharapkan oleh jisim latif itu. Nah sesungguhnya, jadi jangan sampai terganggu oleh pikiran, kemudian oleh sikap orang, sehingga kita berimplikasi kepada sikap kita. Nah itu yang kalau menurut saya kita harus jalani dulu. Apakah kita sudah menebus diri kita atas segala kesalahan-kesalahan, apakah kita sudah bertaubat, kemudian apakah kita puasanya udah benar. Nah, banyak hal yang bisa menyebabkan kita itu terhijab dari harapan-harapan yang sesungguhnya. Karena memang kalau kita dengar dari tausiah atau arahan para guru salah satu bertarikat itu, kita memang mulus ya. Memang kalau memang udah kelasnya levelnya atau udah level akhir kali ya, atau apa zuhudnya udah tinggi gitu. Nah, itu kan kalau kayak kita kan pemula ini ya banyak harapan-harapan karena udah banyak literasi, mungkin dari dapat informasi dari media sosial, dari baca buku, dari media elektronik, dari cerita-cerita. Nah seperti mursyid kita Kiai Agus ya, dia sampai bisa seperti saat ini kan perlu proses yang panjang, dari berapa tahun gitu ya. Masa kita baru 3 minggu langsung bisa seperti beliau, ya nggak mungkin lah. Nggak mungkin, jadi ada proses. Dan semua kita pasti punya background yang berbeda-beda, ada backgroundnya. Nah mungkin ada yang pernah belajar di pernapasan, kemudian dikait-kaitkan dia ikut tarekat ini mengharapkan sesuatu supaya mungkin ilmu pernapasan yang dia selama ini yang dia pelajari bisa berkembang, jadi punya efek. Ya jadi kalau kita masuk ke suatu pesantren katakanlah kita atau sekolah pendidikan, ya kita jangan membawa apa yang sudah kita punya. Nggak ada pernapasan, pengalaman pernapasan, harapan di pernapasan, pengen cepat ikut nyantri atau terikat gitu ya, beda ya. Pengucapan lafaz kalimat tauhid itu la ilaha illallah ya, kita ini zikirnya zikir kolbu, bukan zikir nafas. Dan mursyid kita Kang Agus tidak pernah mengatakan zikir menggunakan nafas, dia hanya melafazkan ikuti dari bahu kiri la, melingkari pusar la ilaha langsung pundak kanan la ilaha illa ya, la illallahnya tuh dihujamkan ke hati kolbu atau ke nafsu. Nah itu, nah bagi sahabat sekalian yang sudah pernah belajar pernapasan menggunakan nafas silakan, tapi harus tepat sasaran. La ilaha illallahnya itu tepat sasaran sebagaimana dimaksudkan oleh guru kita di tarekat Satariyah supaya ada hasil. Nah kalau memang kita jalankan zikir yang sudah ditalkinkan dengan cara yang selama ini kita laksanakan, bukan dengan cara mursyid yang menalkinkan, ya pasti beda. Kalau kita sudah masuk di tarekat Satariyah di bawah pimpinan Kang Agus, ya ikuti arahan beliau,
ikuti arah beliau, seperti apa kan gitu. Jadi jangan bawa apa yang selama ini kita udah pelajari di luar, nggak ketemu. Mungkin nanti suatu saat bisa ketemu setelah memahami. Nah ini yang mungkin saya kadang-kadang saya lihat diskusi di grup WA itu ya, jadi kayak ada penasaran, pengen seperti apa, pengen dapat sharingan, pengen dapat pencerahan yang sudah disampaikan, dipesankan di Omah Kebon, khususnya untuk Salik 03 itu udah dijalankan belum? Nah, sudah dijalankan belum? Ya, sudah dijalankan belum? Minimal melazimkan zikir zat, ya, zikir lam alif, zikir tawab, zikir kulu jasad, zikir kolbu, kan gitu, zikir gaif, zikir sirri min sirri. Nah kulu jasad itu pun kan kemudian zikir kulu jasad sendiri kan ada dua metode, ke seluruh tubuh kita, kemudian ke panca indera seperti mata, jantung, hati, darah, tulang, kulit, bulu-bulu, rambut, ya, semua, pankreas, ginjal, lambung, limpa, semuanya kita talkinkan. Apakah itu sudah? Mudah-mudahan sudah kita laksanakan. Nah, ada lagi kemudian apa namanya, banyak sebenarnya, jadi masih terlalu singkat kita membicarakan hasil, karena nggak mungkin saya rasa dalam waktu 3 minggu atau 4 minggu kita sudah merasakan hasil, karena belum tentu juga apa yang kita lazimi itu, zikir-zikir yang sudah disampaikan itu, zikir-zikir tarekat satariyah itu sudah benar kita lakukan. Makanya perasaan saya mungkin ini karena efek pelajaran yang telah kita jalani di luar tarekat satariyah, begitu. Jadi ini kan kita talqin zikir untuk menghadapi sakaratul maut supaya mudah, supaya kalimat akhir yang keluar pada saat sakaratul maut kalimat la ilaha illallah, itu sebenarnya targetnya, bukan lain-lain. Adapun hal-hal perkembangan perasaan, pengalaman itu sih kembang-kembang aja, itu kembang-kembang kebahagiaan yang Allah berikan dengan izin Allah. Jadi memang teknik-tekniknya itu ada. Dalam kesempatan ini boleh mungkin kita berbagi begini. Saya kalau dalam mengilustrasikan itu memang kita harus, menurut saya kita harus mengetahui dulu posisi hati itu, kolbi itu di mana, baru persis bisa seperti zikir kolbi, illallah illallah illallah, ke jantung dia, dari jantung terus ke dalamnya, illallah illallah illallah. Kalau siri min siri, jantung juga tapi keluar, Allah Allah Allah, terus keluar. Jadi ibaratnya kalau saya lagi cari balon sebenarnya dengan satu pompa. Jadi kalau balon kita pompa, masuk tuh zikiran, Allah masuk. Kita tarik tuh gagangnya, tarik napasnya, kan gitu, tarik Tapi ini bukan zikir napas. Jadi kita mengambil ancang-ancang, masuk lagi pompa, Allah. Kan tuh balon membesar. Allah, Allah, Allah. Balon membesar terus. Allah, Allah,
Allah, membesar terus ini balon sampai dia pecah. Karena balon, karena kita kalbu disiri mesiri, dia tidak pecah tetapi keluar bersemesta. Itu yang disampaikan oleh Kiai Agus. Itu yang saya pahami. Apakah itu sudah bisa sampai kepada situ keluar bersemesta rohani kita itu? Jadi teknik-teknik itu memang harus kita ketahui. Nah itulah sebabnya saya mengajak dan pengen kita sering-sering ketemu para salik ini untuk bertukar pikiran. Saya suka mengilustrasikan semua itu dengan alam, dengan apa-apa yang ya ciptaan Allah lah, ciptaan Allah. Bisa kita ambil pelajaran dari ciptaan Allah. Ada yang mengatakan saya di informasi awal pengalaman saya di channel latihan ya, la ilaha, saya bilang illallah. Nah ada yang bilang oh napasnya terputus. Ya betul, tetapi konsepnya itu kita zikir kolbi. Jadi kolbinya yang kita hajar, hantamkan dengan hujamkan dengan illallah itu. Sama seperti pompa balon atau ban motor pakai pompa manual. Allah, Allah, Allah atau illallah, illallah, illallah. Itulah teknik-teknik. La ilaha illallah. Dia harus gitu. Harus pompanya tarik masuk. Jadi kayak olahraga ya. Nah begitu, memang begitu. Jadi itu menjadi olahraga. Jadi memang olahraga, jadi olahraga. Karena memang kita mompa ya, sama seperti mompa. Nah, itulah yang mungkin bisa saya sampaikan. Mungkin bisa dikatakan suatu tips untuk berzikir atau menjadi tips untuk menjalankan zikir yang sudah ditalkinkan oleh guru kita Kiai Agus ya. Nah mohon maaf atas segala kekurangan dan mungkin ini suatu kelancangan. Ini hanya sekedar untuk berbagi dan kita sharing, dan saya juga menunggu masukan-masukan sharingan dari sahabat-sahabat santri sekalian, khususnya di Salik Tarekat Satariyah pimpinan Kiai Agus. Mudah-mudahan kita terus istiqomah bertarekat untuk taqarrub ilallah, bukan yang lain. Kalau ada salah, saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kalau salah kepada sahabat sekalian, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya kita ngobrol lagi aja nih, ngobrol biasa-biasa ya ngobrol. Ya memang banyak kalau orang-orang pernapasan memang banyak hal ya. Banyak pernapasan itu kan Satria Nusantara, Tapak Suci juga ada pernapasannya. Kemudian Sim Lamba ya, ada lagi Al Hikmah. Banyak sekarang pernapasan itu banyak. Dan kemungkinan di sana mereka tuh apa ya, perspektifnya tuh hikmah, mungkin perspektifnya mungkin hikmah mereka. Ya ada hikmah, memang beda ahli tarekat dengan ahli hikmah beda. Kalau hikmah ahli hikmah itu bisa juga menuju kepada hakikat dan makrifat, bisa, karena hakikatnya tertentu dia. Tapi kalau tarekat bisa juga, ada proses masing-masing model caranya. Tinggal nanti bagaimana mursyid masing-masing atau guru masing-masing ngasih pelajarannya. Dan memang belajar harus ada gurunya, nggak boleh ada. Makanya saya saya pribadi ya, kalau mengasumsikan belajar itu harus langsung dengan guru. Kalau misalnya kayak pandemi ya telekonferensi lah,
atau Zoom, tidak langsung. Jangan tanpa guru. Baca buku itu kan gak ada guru, gurunya buku. Dengar YouTube ya YouTube, gurunya YouTube. Meskipun ada yang berbicara, tapi kalau saya pribadi lebih serak, lebih apa namanya, lebih mengena itu langsung berhadapan, ngobrol. Kalaupun telekonferensi kelihatan, sama seperti orang ijab kabul. Ijab kabul juga kalaupun nggak mungkin nggak langsung, harus ketemu dengan wali dan saksi, kemudian ya wali dan saksi harus ketemu, harus ada. Terus kalaupun dia katakanlah telekonferensi atau Zoom, tetap kan kelihatan, harus kelihatan. Misalnya walinya jauh karena pandemi kayak kemarin, ya udah disaksikan juga, dia ada persaksian. Nah itu kalau menurut saya jadi lebih adem gitu, lebih masuk. Tapi kalau ada istilahnya tanda-tanda karomah lah atau apa gitu, guru udah bisa tahu langsung. Jadi ini murid nih begini nih, boleh dikasih suntikan apa kayak gitu ya, atau saran masukan atau doa atau wiridnya. Itu menurut saya. Tapi bukannya nggak bagus untuk penambahan wawasan, pengetahuan. Ya kita menggunakan media, segala media ya bagus untuk penambahan wawasan. Ada juga mungkin orang selama ini sebelum masuk ke tarekat belajar dulu kan, belajar apa gitu, apa leluhur atau macam-macam ya, namanya backgroundnya, apalagi Jabotabek tuh, dari semuanya ada, semua kultur masuk. Makanya ragam santri di grup Jabotabek itu beragam-ragam. Iya macam-macam bertanya pingin apalah, ada ngomong terbang, apanya yang terbang. Jadi ibaratnya ulama atau seorang wali itu bukan dia terbang dan bisa jalan di atas air, bukan. Udah itu dulu deh ya, mudah-mudahan ini kita bisa ngobrol-ngobrol, kepanjangan obrolannya juga, jadi banyak ngomong kita banyak salah, takutnya takut salah gitu ya. Udah, oke, thank you ya. Oke, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.